Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali untuk belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu tentang pengantin Kristus. Ya, tentang pengantin Kristus. Wow. Nah, saudara, kita bersyukur kalau kita ini hidup di era perjanjian baru. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang perjanjian baru punya kesempatan untuk menjadi pengantinnya Kristus. Nah, ini saudara ya, keuntungan kita sebagai orang perjanjian baru, ada janji yang tidak bisa dialami oleh generasi sebelumnya, yaitu orang-orang perjanjian lama. Nah, orang-orang perjanjian lama tidak akan menjadi pengantin Kristus. Hanya orang-orang perjanjian baru yang dijanjikannya. Karena apa? Nah, karena berjumpa dengan Yesus. Ya, awalnya begini, saudara. Mau ceritakan sedikit ya, kenapa sampai akhirnya ada istilah tentang pengantin Kristus dan nanti akan ada pernikahan anak domba Allah di awan-awan permai. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu iba. Sehingga idenya adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan anaknya, yaitu Yesus, ke dalam dunia untuk misi menebus ya manusia yang jatuh dalam dosa itu. Nah, awalnya yang mengasihi manusia siapa? Bapa, betul? Bapa mengasihi manusia sehingga dia menyuruh anaknya turun ke bumi. Nah, Yesus dia turun ke bumi sampai rela ya lahir di kandang, sampai dia berjalan sampai akhirnya harus ada di atas kayu salib di Gunung Golgota itu sebagai bentuk ekspresi ketaatan Yesus, sebagai bentuk rasa kasih atau cintanya Yesus kepada Bapaknya. Betul? Nah, jadi yang mengasihi manusia itu awalnya adalah Bapa. Betul? Nah, ketika Yesus berjumpa dengan manusia, apa yang terjadi? Yesusnya jatuh cinta sama manusia. Sangat-sangat menjatuh cinta. Makanya dalam Yohanes pasal 17, doa Yesus itu sangat luar biasa. Dia ingin bersatu sampai akhirnya apa yang diberikan oleh Bapa, yaitu roh kemuliaan itu diberikan kepada manusia dengan maksud supaya manusia itu nantinya bisa menjadi sama mulia seperti Yesus dan Bapa adalah mulia. Itu idenya siapa? Itu idenya Yesus. Amin. Kenapa Yesus punya ide seperti itu? Karena Yesus jatuh cinta kepada manusia yang ditebusnya itu. Nah, saudara, dari sinilah saudara, akhirnya ya nanti Bapak berjanji akan ada satu masa di mana setelah semua masa anugerah ini berakhir, sangkakala dibunyikan, lalu nanti ada pertemuan di udara. Orang-orang yang rapture, mereka ada yang menjadi pengantinnya Kristus. Nah, oleh karena itu, malam hari ini paling tidak kita punya gambaran kenapa ada ide pengantin Kristus dan sebagainya. Ya, kalau saya bisa menggambarkan ya, asal muasalnya itu seperti itu. Kalau Anda nanti membaca Yohanes 3:16, di situ jelas sekali bahwa Bapaklah yang awalnya mengasihi manusia. Yesus itu adalah pelaksana, dia bertugas untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Bapaknya atas manusia itu. Dan akhirnya Yesus jatuh cinta kepada manusia. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu
Kita yang masih hidup sampai saat ini, yang hidup di era perjanjian baru ini, sebagai gereja Tuhan, kita sekarang ada di dalam masa tunangan dengan Yesus. Karena belum menikah. Ya. Nah, di sini tidak dipakai istilah pacaran. Ya, karena apa? Pacaran itu mengandung unsur coba-coba. Kalau nggak cocok, ya balikin, ditinggalin. Kalau cocok, jalan. Ya, tapi kalau tunangan itu beda, saudara. Tunangan itu sudah mengenal dan sudah serius dan sedang mempersiapkan untuk langkah berikutnya, yaitu masuk ke dalam pernikahan atau perkawinan. Jadi di RTM ini kita tidak mengajarkan tentang berpacaran, ya. Karena apa? Nah, nanti akan ada istilah pasar barang bekas pacar gua dan sebagainya. Tapi kalau tunangan itu beda. Jadi pendekatan dulu, tanya Tuhan. Nanti kalau Tuhan bilang itu pasanganmu, itu calon istrimu, itu calon suamimu, lalu semakin dekat, semakin mengenal, nah nanti semakin cocok. Nah setelah itu mulai diadakan masa-masa pertunangan. Ya, nah gereja Tuhan hari ini, kita, Anda dan saya adalah orang-orang yang sedang dipertunangkan dengan satu laki-laki, yaitu Yesus. Masa orang percaya masih berada di dunia digambarkan oleh Paulus sebagai masa pertunangan dengan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus, kita telah disucikan sebagai perawan yang suci. Ya, nah, sekarang adalah tugas kita untuk menyucikan diri dan menjaga kekudusan dalam menantikan kedatangannya Tuhan Yesus sendiri, memandikan jemaatnya dengan air, yaitu firman. Ya, saya ulang. Ada tugas kita untuk menyucikan diri dan menjaga dalam kekudusan dalam menantikan kedatangannya. Dan Tuhan Yesus sendiri memandikan jemaatnya dengan air, yaitu firman. Nah, kita lihat beberapa ayat. Ini dikatakan tadi bahwa Paulus sebagai menggambarkan gereja Tuhan yang ada di masa sekarang ini sebagai tunangannya Tuhan Yesus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saudara, kenapa kadang-kadang Paulus sebagai seorang leader, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai kakak rohani, kadang-kadang dengan tegas mengarahkan, kadang-kadang menegur dengan keras, ya, mengoreksi, membimbing. Tujuannya apa? Ini bentuk rasa cemburu Paulus kepada jemaat, karena Paulus katakan sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Alasannya adalah karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Yesus. Artinya apa, saudara? Jadi Paulus itu berupaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau bisa, nanti ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, didapati seperti perawan yang suci. Nah, perawan yang suci. Ya. Nah, istilahnya ada perawan ting-ting. Nah, perawan yang suci di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang kita diajarkan untuk memisahkan diri dari dunia ini. Menjauhkan diri dari setiap bentuk pencemaran-pencemaran di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menjaga keperawanan dan kesucian di dalam hidup kita ini.
Sehingga kita ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus nanti, Anda dan saya didapati Anda masih perawan ting-ting. Amin. Ya, perawan ting-ting, ya, perawan yang suci di hadapan Allah. Amin. Nah, kenapa harus standarnya suci? Karena mempelai laki-lakinya suci, betul? Ada pertumbuhan, ada kekudusan, dan sebagainya. Itu yang harus diupayakan supaya gereja Tuhan itu kedapatan layak untuk berjumpa dengan Tuhan dan bisa dipilih untuk menjadi pengantinnya kelak. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, kalau mungkin ada pelajaran, jangan jamah ini, jangan sentuh itu, jangan bergaul dengan ini dan itu dan sebagainya. Bukan kita takut, bukan. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Betul? Tapi kenapa kita nggak boleh bergaul? Kita nggak boleh bercampur dengan mereka itu. Supaya tidak terkontaminasi. Demi menjaga kesucian itu. Betul? Demi menjaga kekudusan itu. Jauhkan dirimu dari pencemaran-pencemaran, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Amin. Nah, Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Paulus berdoa untuk jemaat di kota Filipi. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini doa yang luar biasa. Doa seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin untuk jemaatnya. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga, perhatikan, dengan kita memiliki pengetahuan yang benar, dengan kita memiliki segala macam pengertian, kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi untuk suci, kudus, cemerlang, nggak bercacat, itu bukan anugerah, betul? Itu adalah pilihan. Katakan, pilihan. Nah, Anda mau dipilih untuk menjadi pengantin Kristus. Anda mau jadi pengantin Kristus, di mana Anda harus suci, di mana Anda harus cemerlang, tidak ada cacat, tidak ada kerut. Itu pilihan, betul? Bagaimana seseorang bisa memilih kalau orang itu mau bertumbuh, mengetahui tentang kebenaran yang lebih lagi. Kebenarannya adalah di dunia ini hanya sementara, betul? Di dunia ini sebenarnya hanya tempat penyemaian. Nanti selanjutnya akan ada kehidupan lagi yang lebih jauh, lebih lama lagi. Nah, pencapaian pengejaran kita tidak hanya berhenti untuk hidup sekarang ini. Tapi kita juga harus memikirkan tentang kehidupan kedepannya nanti. Kalau aku mati, aku ketemu dengan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Pernah nggak Anda mikir seperti itu? Halah Pak, boro-boro mikir seperti itu. Mikir besok mau makan apa aja. Aduh, masih pusing Pak.
Mikirin Jakarta macet aja pusing, Pak. Gitu loh. Boro-boro mikirin dunia yang akan datang. Mikirin kerjaan aja masih repot, Pak. Nah, saudara, semua perkara di dunia ini, kalau Anda pikirin terus, nggak akan ada habisnya, betul? Anda harus memulai memikirkan masa depan Anda. Setelah Anda selesai dengan hidup di dunia ini, Anda akan melanjutkan ke kehidupan yang kekal. Paling tidak Anda mulai berpikir, nanti akan ada yang namanya rapture atau pengangkatan. Apakah saya orang yang diangkat, termasuk orang yang akan diangkat atau ketemu antikris? Pertimbangannya sudah ada. Nah, di sini dibutuhkan, saudara. Ya, untuk apa? Kita mulai bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Harus mau ngerti tentang itu. Kalau nggak mau tahu tentang hal seperti itu, jangan harap Anda bisa mengalami sebuah perubahan yang berdampak di dalam kehidupan Anda. Anda berubah karena Anda tahu, Anda ngerti, Anda mengejar sesuatu, betul? Kenapa Anda harus berubah? Karena Anda mau ketemu Tuhan, betul? Karena Anda mau jadi pengantinnya Tuhan. Karena Anda tidak mau ketinggalan di dunia ini ketemu dengan antikris. Betul? Ketika sangkakala dibunyi itu, Anda ikut terangkat. Lalu Anda bisa nyanyi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Nah, ini yang lahir tahun 2025 ke atas ya nggak tahu lagu itu. Nyanyian yang telah terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Di udara mana? Ya, itulah saudara pertemuan yang kita nanti-nantikan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita masuk ya di kerajaan 1000 tahun itu, apa yang terjadi? Babak awal itu dimulai dengan adanya sebuah pesta. Nanti Anda akan dengar sebuah musik, teng 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 teng, teng 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 teng, teng 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 teng, pengantin masuk. Pengantinnya siapa? Yang baris itu siapa nanti? Nah, apakah Anda tidak rindu? Andalah orangnya yang akan menjadi pengantinnya nanti. Amin. Nah, saudara, Paulus katakan tadi ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu dapat suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Nah, 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Anda punya niat untuk nyampe ke area itu, tak bercacat, kudus dan sebagainya, Tuhan akan meneguhkan, akan mendukung Anda. Amin. Nah, bahkan Anda lihat Efesus pasal 5 ayat 25. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Di sini ada kata Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa
itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lihat saudara, ya. Kristus calon suami, dia akan menguduskan gerejanya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kalau terjemahan TB-nya. Tapi kalau Anda lihat terjemahan aslinya dikatakan ya, bukan air dan firman, tapi air yaitu firman. Firman itu air. Jadi ketika Anda mendengar pengajaran seperti malam hari ini, firman Tuhan disampaikan, sebenarnya Anda sedang apa? Anda sedang mandi sebenarnya. Anda sedang mandi, betul? Ada orang bilang, Pak, setelah ikut kelas pemuridan rasanya kok seger gitu ya. Sama seperti Anda habis mandi seger, betul? Ya. Nah, jadi mendengar khotbah, mendengar pengajaran seperti ini artinya Anda sedang dimandikan dengan firman. Nanti ada kotoran-kotoran yang digosok, yang dibersihkan oleh firman yang disampaikan tadi, betul? Nah, ada koreksi. Ada beberapa orang yang mulai sedang mengalami dikoreksi oleh Tuhan. Sedang dimandikan betul-betul oleh Tuhan. Ya. Dinyatakan banyak kekeliruan-kekeliruannya. Bukan dipermalukan. Tapi Tuhan sayang dengan Anda. Supaya Anda nanti didapati. Ya. Cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya. Layak untuk berdamping dengan Tuhan nantinya. Sebagai pengantin Kristus. Amin. Nah, saudara. Jadi kita sekarang ada dalam masa pertunangan. Persiapkan dirimu untuk Anda pasti layak untuk jadi pengantin Kristus. Amin. Nah, sekarang masuk pada mempelai Kristus. Jemaat perjanjian baru yang ditebus oleh darah Yesus adalah pengantin Kristus. Berbeda dengan orang-orang kudus masa perjanjian lama yang didamaikan dengan Allah melalui darah binatang sembelihan. Ingat ya, karena Anda ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sekarang Dia yang menebus itu ingin memiliki Anda. Beda dengan orang perjanjian lama yang ditebus oleh gambarannya, yaitu darah binatang. Lukas 5 ayat 34-35. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara, ketika Tuhan Yesus ditanya tentang hal puasa, Tuhan Yesus itu memberitahu kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi itu tentang hubungannya Dia dengan jemaat atau murid-muridnya. Dia bilang, aku ini mempelainya. Selama mereka bersama dengan mempelai, ya, dengan mempelai laki-laki, pengantin ini nggak perlu berpuasa. Kenapa? Pertemuan antara mempelai dan pengantin itu adalah sebuah situasi yang penuh dengan sukacita. Tuhan bilang, nanti akan ada masanya. Mereka akan berpuasa kalau mempelai itu diambil atau jauh dari mereka. Jadi Yesus itu sebenarnya mendefinisikan tentang puasa. Puasa itu adalah tanda berduka cita karena kehilangan hadirat Tuhan. Kapan Anda harus berpuasa? Ada orang kadang-kadang tanya sama saya, Pak, kapan saya harus berpuasa? Saya tanya, hubunganmu dengan Tuhan saat ini bagaimana? It's okay. Ya. Terus, kamu mau puasa apa? Kecuali saudara ya, ada sesuatu yang sedang mau dikerjakan bersama-sama. Mama kita mau penginjilan bareng gitu ya.
atau sedang ada beban apa, lalu kita mendukung dengan doa dan puasa. It's okay ya, itu karena kondisinya. Tapi secara personal, Anda puasa itu kapan saatnya? Anda yang bisa menentukan. Anda nggak boleh angka ikut sebenarnya. Oh, lagi musimnya puasa, saya akan puasa. Enggak. Ya, karena apa? Ini hubungan Anda dengan Tuhan sebagai pengantin dengan mempelai itu. Ketika Anda merasa jauh dengan mempelai itu, dikatakan tadi, apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah kok ya? Jawabannya hanya itu. Tidak ditentukan deadline-nya, kapan, harinya, dan sebagainya. Kondisimu lagi butuh terobosan dengan Tuhan. Saatnya. Yesus pun pernah mengatakan, kalau Anda melakukan sesuatu, doain orang, ya seperti murid-muridnya doain orang nggak berhasil, lalu Yesus bilang, jenis ini nggak bisa hanya didoakan saja, tapi harus ditambah dengan puasa. Nah, untuk mengalami sebuah terobosan. Nangkep ya? Nah, bukan musiman. Puasa itu bukan musiman. Bisa bentuknya kebutuhan, ya. Bisa juga karena kondisi Anda, hubunganmu dengan Tuhan seperti apa. Ya. Nah, itu tentang puasanya. Tapi saudara, yang berkaitan dengan materi pelajaran kita, di sini Yesus bilang, aku ini mempelai. Gerejaku itu pengantinnya. Betul? Yesus sendiri yang ngomong. Hubungan antara Yesus dengan murid-muridnya, Yesus adalah mempelai laki-laki, jemaatnya adalah mempelai perempuan atau pengantin perempuan. Wahyu 21 ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ada waktunya nanti Bapak akan menampilkan siapa yang disebut sebagai pengantin perempuan itu. Ya. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Artinya apa? Dipanggil. Siapa yang dipanggil? Andreas Daryanto. Oh. Cekleng. Keluar dari tirai. Ya. Joel. Ya, keluar dari tirai. Ya. Dipanggil satu-satu. Diundang. Diperkenalkan. Ini pengantinku. Itu. Wina. Jerieng. Gitu ya. Aduh. Luar biasa, you. Termasuk Nastiti, gitu, gitu. Jerieng, kebuka semuanya. Nah, pokoknya yang ikut kelas pemuridan malam hari ini semuanya, paling tidak saya sebagai hamba Tuhan yang mengajar malam hari ini, berharap semuanya nanti jadi pengantinnya Kristus. Amin. Diperkenalkan, inilah pengantin perempuan mempelai anak domba. Mulai kepikir sudah. Nah, jangan mikir duit terus. Jangan mikir kerjaan terus. Mikir hal ini juga dong. Dipanggil nggak ya nanti? Syaratnya apa ya? Sekarang mulai ngerti nih. Ini harus dikerjakan. Di dalam masa-masa pertunangan Anda dengan Tuhan, Anda mempersiapkan diri supaya nanti Anda adalah kandidat orang yang akan diperkenalkan. Inilah pengantin perempuan mempelai anak domba itu. Nah, saudara, kapan itu? Dalam perjamuan kawin. Ya, dalam perjamuan kawin. Perjumpaan Tuhan Yesus
dengan jemaat yang ditebusnya digambarkan sebagai suatu perjamuan kawin yang besar di surga dengan pesta dan tamu-tamu yang diundangnya. Nah, saudara, jadi nanti akan ada satu acara ya yang disebut adalah perjamuan kawin anak domba. Itu adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Amin. Dengan jemaatnya. Nah, diadakan sebagai perjamuan kawin yang besar. Istilah saya Allah Bapa mantu. Dia punya anak tunggal namanya Yesus. Dia mantu, Nah, ngunduh mantu ini, ya. Nah, di situ diadakan pesta yang besar sekali. Banyak yang diundang. Nah, saudara, Anda lihat ya. Kalau orang terkenal, orang hebat aja di dunia ini, kalau lagi mantu tuh tamunya bisa puluhan ribu tuh ya. Bahkan ratusan ribu orang bisa hadir kalau dilosin. Ini kalau Allah Bapa yang mantu, kira-kira yang datang siapa? Nah, tadi dikatakan saudara, ya, di situ akan ada tamu-tamu yang diundang. Nah, menjadi sebuah pertanyaan, dalam pesta nanti, siapakah pengantinnya dan siapakah tamu-tamu itu? Ya, nah, ini menjadi perdebatan yang seru. Ketika saya tulis di sekolah Alkitab, saudara, tentang pengantin dan tamu itu menjadi sebuah perdebatan, ya. Siapa tamunya dan siapa pengantinnya. Tapi ya dulu karena masih belum punya pengalaman, ya nggak bisa mampu menjawab, hanya debat kusir saja. Tapi lama-lama saya mulai mengerti, ya, siapakah pengantinnya dan siapakah tamunya itu. Nah, kita lihat dulu saudara, dari Matius pasal 22 ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kita lompat ayat 5 sampai 8. Nanti Anda bisa baca seluruh perikop itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nah, lompat ya, ayat 9 dan 10. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya. Ya, jadi di jalan-jalan orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nah, saudara, Anda lihat ya. Jadi ketika Allah Bapa mau mengadakan, mendeklarasikan, mengumumkan akan adanya perjamuan kawin itu, banyak yang diundang. Awalnya yang diundang itu adalah tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu spesial, betul? Tapi tamu-tamu undangan itu ternyata nggak mengindahkannya. Tapi catering sudah terlanjur dipesan. Jadi kalau orang mau bikin acara itu kadang-kadang 20 hari sebelum, ya, 20 hari sebelum hari H itu harus sudah DP atau sudah lunas itu, ya dong. Semua pembayaran. Nah, jadi sebulan sebelumnya sudah pesan catering sudah. Jauh-jauh hari.
Persiapannya, dekorasinya, tempatnya, wah saudara, biayanya mahal, amin. Jadi sudah terlanjur masak nih ceritanya, gitu loh. Makanan sudah tersedia, betul semuanya. Nah ini kalau nggak dimakan mubazir dong. Sudah tahu ya, ketika zaman-zaman terjadi COVID itu sudah, itu banyak pernikahan yang, waduh, jadi kacau balau betul ya. Udah setelanjur pesan, pihak cateringnya nggak mau dibatalkan, ya, pihak gedungnya nggak mau dibatalkan, hanya bisa diundur dalam jangka waktu 1 tahun itu, kamu mau kapan waktunya terserah dan sebagainya. Ya, jadi sampai lucu-lucu seperti itu. Nah akhirnya kayaknya pernikahan itu jadi kayak, ya udahlah, daripada mubazir cateringnya itu, gedungnya itu, ya sudah nanti kita adakan gitu. Tapi eventnya sudah kelewat ya, kadang-kadang itu. Dan tidak boleh makan di situ, akhirnya dipacking semuanya, bawa pulang. Jadi nggak bisa prasmanan ada di situ. Saya bisa menggambarkan ya. Jadi gambaran daripada persiapan daripada Bapak ketika mempersiapkan perjamuan itu pasti mewah sekali. Ternyata saudara, Bapak mendapat kabar nih, yang diundang itu nggak mengindahkannya. Ya, ada yang bilang, aku lagi urus bisnis saya. Lalu dia menyiksa hamba-hambanya itu. Nah saudara, itu gambaran siapa? Kita tahu ya, awalnya Allah itu memilih satu bangsa melalui satu orang namanya Abraham. Dia menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar, betul? Yang disebut bangsa Israel itu. Bangsa ini adalah milik kesayangannya Allah. Tapi Anda tahu, bangsa Israel itu nggak menerima Yesus. Nggak mengindahkan undangan itu. Akhirnya, karena dia menolak Injil keluar kepada orang-orang kafir. Dan itu diberitakan oleh Paulus. Zaman Paulus itu, Paulus memberitakan Injil sampai ke seluruh Asia Kecil. Lalu Injil dibawa oleh mereka sampai ke Indonesia. Sampai akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Indonesia ini sekarang boleh menjadi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Anda itu undangan yang kedua. Ketika Tuhan melihat yang diundang itu nggak mau, Tuhan bilang, pergi ke persimpangan, undang siapa saja. Nggak peduli orang jahat, orang-orang jalanan. Itu kan kita dulu kayak begitu ya. Bawa mereka. Tapi orang jahat dan sebagainya itu kan akhirnya sama Paulus tadi ini dididik, itu enggak ya? Dibenahi. Paulus cemburu dengan cemburu ilahi, dipersiapkan dalam masa pertunangan itu. Nah, jadi nanti akan banyak orang-orang perjanjian baru yang masuk di dalam perkawinan anak domba itu. Nah, dalam perkawinan anak domba itu. Nah, saudara, ada juga nanti ya, karena yang rapture itu kan bukan hanya orang-orang perjanjian baru. Betul? Orang perjanjian baru mengalami rapture, tapi orang-orang perjanjian lama itu kubur-kuburnya akan terbuka. Karena ketika Yesus turun ke Hades, dia menerima kabar keselamatan dari Yesus itu. Ya, jadi masuk kloter 1 itu, ke sana itu. Nah, itulah orang-orang yang akhirnya nanti masuk ke dalam rapture, penyaringan. Jadi rapture itu sebenarnya adalah pemisahan. Kenapa diangkat? Supaya tidak mengalami aniaya bersama dengan orang-orang yang ketinggalan yang berjumpa dengan antikris dalam 7 tahun kesusahan besar itu. Kita dipisahkan dulu ke sana. Ya. Nah, ketika kita pisahkan sana, dalam perjamuan itu masuklah mereka semuanya. Dipersiapkan sudah untuk menyongsong. Ada gambaran lain. Dalam Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10
gadis yang mengambil pelitanya pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 5 dan 6. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang-orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Nah, ini gambaran persiapan ya dalam menantikan hari Tuhan itu. Digambarkan nanti orang yang akan rapture itu cuman 50% dari orang percaya. Ya, 5 gadis bijaksana dan bodoh. Kenapa dijulukin bijaksana? Karena dia punya persiapan. Bijaksana karena mempersiapkan, punya persiapan. Bodoh, kenapa dibilang bodoh? Nggak punya persiapan, betul? Sehingga kehabisan minyak. Ketika mempelai itu datang, pelitanya padam. Kenapa? Nggak punya minyak cadangan. Nah, saudara, kita mulai belajar. Siap sedia terus. Ya, bukan hanya pas-pasan. Kita diajar tentang second mile juga, betul? Ya, mile kedua untuk siapa? Untuk persiapanmu ketemu dengan Tuhan nanti juga. Itulah yang disebut cadangan-cadangan itu, amin. Nah, jangan sampai nanti Anda akan kelimpungan ketika mempelai itu datang, Anda kehabisan minyaknya, lalu Anda cari. Lalu saudara, waktu membahas tentang akhir zaman, ada salah satu orang tanya, Pak, mereka tuh cari minyak kemana? Kan Roh Kudus sudah diangkat, gitu ya. Harus saya bilang gini, apakah Alkitab memberitahu orang itu dapat minyak? Enggak, betul. Dia balik gedor-gedor. Enggak ada keterangan dapat minyak atau tidak. Dia gedor-gedor. Tapi sudah terlambat. Pintu sudah ditutup. Dari balik pintu itu hanya ada satu kata, terlambat sudah. Kau datang padaku. Pintu sudah tertutup. Pintu apa itu? Pintu anugerah. Nah, ketika masa anugerah selesai, nggak ada harapan. Ya. Nah, selama masa anugerah ini, pergunakan semuanya. Tuhan mau tolong Anda untuk mengubah Anda. Untuk apa? Untuk Anda, supaya Anda punya persiapan-persiapannya. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, saudara, kalau kita mau melihat tentang orang-orang nanti, ya, kita harus tahu juga posisi-posisinya, ya. Kita lihat dulu dari sini. Posisi Yohanes dan nabi-nabi dalam perjanjian lama, ya, posisi nabi-nabi dan Yohanes dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus menggambarkan dengan jelas posisi Yohanes Pembaptis sebagai seorang sahabat mempelai yang berdiri di sisinya sebagai best-man dalam perkawinan. Juga ia menggambarkan kelompok nabi-nabi perjanjian lama bersama dengan Yohanes sebagai kelompok yang tidak tergabung dengan pengantin itu sendiri. Amin. Tidak tergabung, tidak menjadi pengantin itu. Yohanes 3:29, perhatikan. Yang empunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara, ada sukacita seorang mempelai, ada sukacita bagi seorang pengantin, ada juga sukacita bagi seorang best man. Anda tahu ya?
sukacitanya beda-beda. Ketika mempelai itu ketemu dengan pengantinnya, sukacita sekali. Seperti Adam ketika diberi oleh Allah Hawa itu, ini tulang-tulangku, ini daging-dagingku, terima dengan sukacita, betul? Nah, ada sukacita seorang pengantin ketika ketemu dengan mempelainya. Akhirnya, ya, bisa nikah. Ya, ada orang sudah ketika habis menikah, kita saya tanya gimana? Ya, apa rasanya? Ketika kalian sudah bisa menikah seperti ini. Wah, Pak, saya nyesel. Kok nyesel? Iya nyesel, kenapa enggak dari dulu? Ada-ada saja orang ini ya. Kenapa? Wah, seneng banget sudah bisa menikah. Ketemu dengan suaminya itu. Dia bisa cerita kepada sahabat-sahabatnya, ayo kamu cepet nikah dong kayak gue gitu ya. Dia pamer ke sana sini. Nah, kenapa? Itu bentuk ekspresi sukacitanya. Bukan memamerkan cogan cowok gantengnya, bukan. Tapi dia hanya mengekspresikan, aku sudah ketemu, aku sudah berjumpa dengan mempelaiku. Inilah sukacitaku, aku mau ceritakan. Itu sukacita dari seorang pengantin. Nah, sukacita seorang batsman apa, saudara? Kalau melihat mempelai dan pengantin itu sudah ketemu, ya sampai di situ sukacitanya. Karena tugas batsman itu hanya menghantar. Baik mempelai atau pengantin itu bisa ketemu ketika sudah tung tung jegling mantene ditemok nih lah gitu ya, itu bahasa roh itu batsman nggak boleh ada di situ terus, dia harus menarik diri, betul? Dia nggak boleh ada di situ terus. Jadi ketika pengantin dan mempelai itu sudah berjumpa, nah, batsman itu harus pergi. Kalau nggak pergi ngapain? Ganggu. Harus pergi. Nah, ketika melihat, ya, mempelai dan pengantin itu sudah bertemu, batsman itu bersukacita. Sukacitanya hanya sampai ke situ itu. Yohanes itu adalah batsman-nya. Sahabat mempelai laki-laki. Mempersiapkan diri, tugasnya kan meluruskan jalan, menimbun jalan, meratakan jalan, betul? Untuk apa? Untuk jalan sang mempelai itu supaya bisa ketemu dengan pengantinnya, yaitu gereja Tuhan itu. Itu Yohanes. Hanya sebagai batsman. Ya, tapi tidak jadi pengantin. Ada di dalam ruang pertemuan perkawinan, ada di situ. Kalau bukan pengantin, bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai tamu undangan, cuman dapat peran saja sebagai batsman aja. Amin. Nah, orang-orang perjanjian lama yang ikut dibangkitkan pada saat itu dan masuk di dalam perjamuan itu ada di situ. Tapi hanya sebagai tamu saja. Ya. Nah, sampai tamu saja, Saudara. Nah, Saudara ya. Matius 11 ayat 11. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar padanya. Ya, lebih besar daripadanya. Nah, Saudara, jadi di antara semua orang yang pernah lahir dari perempuan, nggak ada yang lebih hebat, lebih top, lebih besar daripada Yohanes. Elia kalah sama Yohanes.
Musa kalah sama Yohanes. Kenapa? Musa, Elia lahir dari perempuan juga, betul? Lah siapa yang dimaksud yang lebih besar? Mereka yang lahir di dalam kerajaan Allah. Di dalam kerajaan surga lebih besar daripada yang pernah lahir dari perempuan. Yohanes nggak pernah mengalami kelahiran baru. Kita bersyukur dong. Kita boleh mengalami kelahiran baru. Saudara, saya mengucap syukur ya. Walaupun agak terlambat. Saya dari kecil anak pendeta. Berkecimpung di gereja. Tapi nggak pernah ngerti tentang kelahiran baru. Karena kelahiran baru itu nggak pernah diajarkan sama sekali. Saya lahir baru setelah saya jadi hamba Tuhan. Ketika saya ikut seminar di Goskit Surabaya. Di situ ada hamba Tuhan namanya T.L. Osborne. Menantang orang-orang untuk mengundang Yesus sebagai bentuk lahir baru. Saya nggak malu. Samping saya banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut pada waktu itu. Saya angkat tangan, diundang maju, saya maju ke depan. Saya lahir baru di situ. Tapi sayangnya saya lupa, nggak catat tanggalnya. Ya, banyak orang yang ngalami lahir baru ingat lahir tanggalnya, sehingga bisa ulang tahun. Ya, saya nggak lupa sekali itu ya. Nah, saudara. Jadi disitulah saya mengalami kelahiran baru. Lahir dalam kerajaan surga. Berarti saya bukan sekedar hanya pernah lahir dari perempuan. Saya lebih besar daripada Yohanes. Amin. Karena punya pengharapan. Kalau Yohanes hanya menjadi batchman, saya bisa menjadi pengantin Kristus. Amin. Nah, oke ya. Oke, saudara. Kita lanjut. Gambaran tentang perkawinan. Perkawinan di dunia adalah gambaran dari perkawinan di surga. Demikian pula perkawinan-perkawinan yang dilukiskan dalam Alkitab seringkali merupakan gambaran perkawinan surgawi antara Kristus dengan gerejanya. Ya. Efesus pasal 5, ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, perkawinan di muka bumi ini hanya gambar dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Amin. Kalau Anda diizinkan menikah hari ini, hanya menggambarkan perkawinan di dunia ini hanya training, latihan saja. Ada yang bisa abadi, ada yang bisa langgeng, ada yang gagal di tengah jalan dan sebagainya. Yang namanya orang belajar, training, ada yang gagal, ada yang mulus sampai akhirnya. Lepas dari itu hanya gambar. Ada orang yang mengalami kegagalan dalam perkawinan, hancur-hancur dan sebagainya. Ketika konsil saya bilang, oke, kamu sudah berusaha untuk menggambarkan, tapi rusak. Diperbaiki udah nggak bisa. Satu udah kabur kemana, udah ya susah, nggak bisa dibalikin. Ya sudah. Udah pernah gambarin, belajar dari kesalahan ini untuk apa? Mempersiapkan diri lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk nantinya ketika Anda benar-benar kawin dengan Tuhan Yesus, menikah dengan Tuhan Yesus, jauh lebih baik dari perkawinanmu hari ini. Ya, nah, oke. Nah, saudara, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, ya, karena meninggalkan laki-laki itu meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, bersama dia selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, saudara, ya, bersama-sama dengan Tuhan.
selamanya bersama dengan Tuhan. Abadi. Perkawinan di dunia ini pendek. Menikah dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan Tuhan Yesus forever and ever. Betul ya? Selama-lamanya. Nah, nanti para pengantin ini ya, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Boleh duduk untuk memerintah dan menghakimi bersama dia. Amin. Gak semua orang percaya akan menjadi hakim, menghakimi bersama Yesus. Hanya yang terpilih menjadi pengantin Kristus. Mereka nanti yang akan memerintah dan menghakimi bersama dia. Jadi yang gak jadi pengantin apa? Diperintah, betul ya? Menjadi rakyat biasa di sana. Ya, nah, kerajaan 1000 tahun adalah manifestasi dari kerajaan Allah yang nyata di atas bumi nanti. Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di Yerusalem dan orang percaya yang bersama dia akan ikut memerintah dan menghakimi dunia pada masa itu. Nah, Anda bisa lihat ayatnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ketekunanmu, kesetiaanmu, membuat Anda dipilih oleh Tuhan. Dan Anda akan dipercayakan untuk boleh ikut memerintah bersama dengan dia. Nah, artinya memerintah, Anda punya mahkota, betul? Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Memerintah. Yesus bilang, ketika orang-orang setia yang bisa mengembangkan talenta itu, dia bilang, sabaslah hei hambaku yang setia. Ikutlah memerintah atas 10 kota, atas 5 kota, atas 20 kota. Kira-kira nanti Anda memerintah mau jadi apa? Nah, minimal saudara, ya kalau saya boleh ya mengandai atau berharap, paling tidak nanti saya jadi wali kota lah gitu ya. Wali kota lah paling tidak. Kalau boleh naik lagi lah, ya gubernur lah, gubernur DKI. Nah, pemerintah, saudara. Tergantung ketekunan kesetiaan Anda hari ini. Amin. Pilih memerintah atas berapa kota. Tergantung kerajinan Anda juga. 1 Korintus 6, ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, mengadili atau menghakimi, penghakiman ada di dalam namu. Bukan sekedar memerintah, ikut menghakimi, betul? Kualitas Anda yang membuat Anda suci, kudus, cemerlang, tidak cacat, tidak kerut itu, membuat Anda layak untuk diangkat, disertakan oleh Tuhan, untuk menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, terakhir. Pengantin Kristus adalah bagian yang menjadikan Kristus sendiri lengkap. Artinya apa? Pengantin Kristus itu akan membuat Yesus menjadi penuh. Betul? Ini bukan kita yang kepenuhan dia. Tapi berjumpanya pengantin Kristus dengan Kristus itu membuat Yesusnya jadi komplit, jadi penuh. Betul? Sama seperti seorang laki-laki yang beristri. Tanpa gerejanya, ia tidak lengkap. Nah, ayatnya Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi dan semua
dan segala sesuatu. Jadi munculnya pengantin-pengantin itu membuat Yesus jadi penuh, jadi komplit. Laki-laki itu punya istri, gitu loh maksudnya. Dalam perkawinan itu. Dah, komplit nih. Yesusnya jadi komplit juga, amin. Sekarang Anda mengalami kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Yesus, kepenuhan Allah Bapa. Itu tujuannya untuk apa? Meningkatkan kualitas Anda. Karena manusia jatuh dalam dosa, telah kehilangan semuanya itu. Dan dipulihkan melalui kepenuhan Roh Kudus, melalui kepenuhan Tuhan Yesus, dan kepenuhan Allah Bapa dalam hidup kita. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan ya, tentang pengantin Kristus. Nah, saya harap Bapak Saudara, semua yang hadir pada malam hari ini, Anda adalah pengantin Kristus. Nah, nanti berikutnya kita akan belajar tentang sahabat, hamba, dan anak. Oke? God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, saudara.